우리 선수들이 좀 경기 전에 많이 좀 긴장하지 않았나. 원래 우리가 할 수 있는 플레이를 우리가 좀 Kata-kata tak terduga Shin Taeyong usai timnas Indonesia dicukur habis Uzbekistan tadi malam. Pelatih tim nasional Indonesia U23. Kata-kata tak terduga Shin Taeyong usai timnas Indonesia dicukur habis Uzbekistan tadi malam. Pelatih tim nasional Indonesia U23, Shin Taeyong menyesali ketidakpercayaan sejumlah pemainnya ketika bertanding melawan Uzbekistan dalam semifinal Piala Asia U23 2024. Akibatnya, kinerja timnas Indonesia U23 gagal berkembang dan akhirnya mereka kalah 0-2. Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Timnas Indonesia U23 kalah 0-2 dari Uzbekistan dalam pertandingan semifinal yang kontroversial di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Senin malam, 29 April 2024. Gol Husain Nurchaev pada menit 68 dan gol bunuh diri Pratama Arhan di menit 86 menjadi penentu kemenangan. 7 menit sebelum gol pertama Uzbekistan, timnas Indonesia U23 sebenarnya berhasil mencetak gol melalui Muhammad Ferrari, namun gol itu dianulir oleh wasit setelah menggunakan VAR karena Ramadan Sananta berada dalam posisi offside. Meskipun begitu, secara keseluruhan permainan timnas Indonesia buruk. Mereka hanya mampu melepaskan 4 tendangan ke gawang dan tidak satu pun tepat sasaran. Di sisi lain, Uzbekistan menyerang pertahanan Indonesia dengan 28 sepakan, 4 di antaranya mengenai tiang gawang. Kartu merah yang diterima Rizky Ridho pada menit 82 semakin memperburuk situasi sebelum gol kedua Uzbekistan tercipta 4 menit kemudian. Shin Taeyong menyatakan bahwa para pemainnya sudah gugup sejak awal menghadapi Uzbekistan, yang merupakan finalis pada edisi sebelumnya. Menurutnya, hal ini mempengaruhi performa mereka. Meskipun demikian, Shin Taeyong mengapresiasi usaha para pemainnya dan mengakui bahwa Uzbekistan bermain sangat baik. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini teman-teman. Menurut kalian, apakah kekalahan timnas Indonesia tadi malam disebabkan oleh kepemimpinan wasit yang tidak adil? Mengingat wasit utama VAR itu dari Thailand yang merupakan saingan utama Indonesia di region Asia Tenggara. Dan mungkin tidak ingin Indonesia berbicara banyak di tingkat Asia, atau justru memang permainan timnas Indonesia kalah segalanya dari Uzbekistan? Ayo keluarkan pendapat kalian teman-teman. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Taeyong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Uzbekistan akan melawan Jepang dalam final Piala Asia U23 2024 setelah mengalahkan Irak di semifinal dengan skor yang sama, 2-0. Sementara itu, Indonesia dan Irak akan bertarung untuk tempat ketiga, yang juga menentukan wakil ketiga dari Asia untuk Olimpiade Paris 2024. Pertandingan antara Indonesia dan Irak dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 2 Mei 2024, pukul 22.30 WIB di Stadion Abdullah bin Khalifa. Sedangkan final antara Uzbekistan dan Jepang akan digelar pada hari berikutnya pada jam yang sama. Menurut Mimin, bahwa kekalahan timnas Indonesia U23 dalam pertandingan semifinal Piala Asia U23 2024 merupakan hasil yang mengecewakan, terutama karena mereka gagal menunjukkan performa terbaik mereka. Faktor gugup sejak awal mungkin memengaruhi kinerja mereka, tetapi itu juga menjadi pelajaran berharga bagi tim untuk belajar mengatasi tekanan dalam pertandingan penting di masa depan. Meskipun demikian, penghargaan patut diberikan kepada Uzbekistan untuk penampilan mereka yang kuat, dan semoga timnas Indonesia bisa bangkit dan meraih kesuksesan dalam pertandingan tempat ketiga dan kompetisi mendatang. Breaking news. Martin Paes resmi jadi WNI hari ini. Siap perkuat timnas Indonesia lawan Irak. Kiper FC Dallas, Martin Paes, telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada pagi ini, Selasa, 30 April 2024.
Kabar tersebut diumumkan melalui akun Instagram Football Indonesia. Resmi. Martin Paes telah menjadi WNI setelah melakukan sumpah di Jakarta pagi tadi, tulis akun Instagram Football Indonesia, sambil membagikan foto Martin Paes bersama pegawai Kemenkumham Kanwil DKI Jakarta. Tanpa diduga, sumpah WNI dilakukan secara mendadak, tambah laporan tersebut. Sebenarnya, proses naturalisasi Martin Paes telah selesai pada pertengahan Maret 2024 bersamaan dengan Tom Haye dan Ragnar Oratmangun. Namun, karena kesibukannya dengan FC Dallas, Martin Paes belum dapat mengambil sumpah WNI. Baru pada hari ini, kiper berusia 26 tahun tersebut akhirnya mendapatkan paspor dan KTP Indonesia. Setelah memperoleh paspor Indonesia, langkah berikutnya bagi Martin Paes adalah menunggu hasil sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Sebelumnya, proses naturalisasi Martin Paes harus melalui CAS karena dianggap melanggar persyaratan artikel 9 ayat 2 Peraturan FIFA tentang pergantian asosiasi. Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa seseorang dapat berganti tim nasional jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali membela tim nasional pertama, baik di level junior maupun senior, dalam pertandingan resmi. Pemain tersebut juga harus tidak membela tim nasional selama lebih dari 3 tahun, serta tidak memiliki caps lebih dari 3 kali. Masalah muncul karena Martin Paes membela timnas Belanda U21 di kualifikasi Piala Eropa U21 2021 pada 15 November 2020, saat usianya sudah 22 tahun. Meskipun demikian, masih ada peluang bagi PSSI untuk memanfaatkan celah agar penjaga gawang tersebut dapat memperkuat timnas Indonesia. Sebagai contoh, Abdul Rahman Owes, pemain asal Suriah, sempat membela timnas Yunani U21 pada usia 22 tahun pada 2021, namun kemudian mendapatkan paspor Suriah setahun kemudian. Jika proses di CAS berjalan lancar, diharapkan Martin Paes dapat turun pada Juni 2024. Pada tanggal 6 dan 11 Juni 2024, timnas Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina dalam 2 laga tersisa grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut Mimin, proses naturalisasi Martin Paes menjadi WNI menunjukkan komitmen dan dukungan yang kuat terhadap sepak bola Indonesia. Meskipun menghadapi beberapa hambatan, seperti persyaratan FIFA yang rumit, upaya untuk memperkuat timnas Indonesia dengan memanfaatkan bakat internasional seperti Paes adalah langkah positif. Hal ini dapat memperkaya kualitas dan potensi tim nasional serta meningkatkan daya saing sepak bola Indonesia di tingkat internasional. Media Vietnam sindir timnas Indonesia U23 yang tumbang dari Uzbekistan. Aslinya keluar. Media Vietnam, Bongda, mengkritik timnas Indonesia U23 yang kalah 0-2 dari timnas Uzbekistan U23 di babak semifinal Piala Asia U23 2024. Bongda menegaskan bahwa timnas Indonesia U23 mengalami kesulitan dalam menciptakan peluang. Meskipun sebelumnya timnas Indonesia U23 berhasil menang telak melawan Australia U23, Yordania U23, dan Korea Selatan U23. Namun penampilan impresif tersebut tidak terlihat saat bertemu dengan timnas Uzbekistan U23. Ivar Jenner dan Nathan Choyaon sebagai gelandang, kesulitan menghadapi pemain lawan, demikian juga dengan Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand yang tertutup rapat oleh pertahanan Uzbekistan U23. Dalam pertandingan tersebut, kedua tim kesulitan mencetak gol. Namun, pada babak kedua, Uzbekistan U23 berhasil mencetak 2 gol melalui Husain Nurchaev dan gol bunuh diri Pratama Arhan. Kekalahan dari Uzbekistan U23 membuat timnas Indonesia U23 mendapat kritik tajam dari media Vietnam. Bongda menyebut timnas Indonesia U23 akhirnya menunjukkan kekurangannya. Setelah penampilan impresif di babak penyisihan grup dan terutama di perempat final melawan Korea U23, tim Garuda akhirnya menunjukkan kekurangannya, tulis Bongda pada Selasa, 30 April 2024. Bongda menilai bahwa timnas Indonesia U23 tidak mampu berbuat banyak saat menghadapi Uzbekistan. Timnas Indonesia U23 hanya menguasai 38% penguasaan bola dan hanya menciptakan 4 peluang tanpa mengarah ke gawang lawan.
Sementara itu, Uzbekistan U23 menguasai 62% penguasaan bola dan menciptakan 28 peluang, dengan 4 diantaranya mengarah ke gawang Hernando Ari. Beruntung timnas Indonesia U23 hanya kebobolan 2 gol karena beberapa situasi bola mengenai mistar gawang dan tiang vertikal di sisi Abbosbek Faizulaev dan rekan-rekannya, tambah media Vietnam tersebut. Timnas Indonesia U23 masih memiliki kesempatan untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 dengan memenangkan pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 melawan Irak U23. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 2 Mei 2024 pukul 22.30 WIB di Stadion Abdullah bin Khalifa. Menurut Mimin, pertama-tama, kritik dari media Vietnam terhadap timnas Indonesia U23 tampaknya cukup tajam, terutama dalam menyoroti kesulitan dalam mencetak gol dan kinerja yang kurang impresif dalam pertandingan semifinal. Namun, hal tersebut dapat dijadikan sebagai pembelajaran untuk tim dalam meningkatkan kinerja mereka di masa mendatang. Selain itu, penting bagi timnas Indonesia U23 untuk tetap fokus dan mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Irak U23. Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki kinerja mereka dan mencoba meraih tiket ke Olimpiade Paris 2024. Situasi ini juga menunjukkan bahwa persaingan di level internasional sangat ketat, dan timnas Indonesia U23 perlu terus bekerja keras dan belajar dari setiap pengalaman untuk bisa bersaing secara lebih baik di masa depan. Timnas Indonesia U23 wajib waspada. Pelatih Irak U23 tegaskan ambisi besar di Piala Asia U23 2024. Kami datang ke sini untuk Olimpiade. Timnas Indonesia U23 harus siap-siap menghadapi timnas Irak U23 dalam perebutan tempat ketiga di Piala Asia U23 2024. Pelatih timnas Irak U23, Radi Shnaishil, menegaskan bahwa timnya memiliki ambisi besar untuk mengalahkan timnas Indonesia U23 karena bertekad kuat meraih tiket Olimpiade Paris 2024. Irak U23 mengalami kekalahan dari Jepang U23 dengan skor 0-2 di babak semifinal Piala Asia U23 2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Jasim bin Hamad, Selasa, 30 April 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Jepang berhasil mendominasi jalannya pertandingan dengan Mao Hosoya, 28, dan Ryotaro Araki, 42, menjadi pencetak gol kemenangan. Radi Shnaishil menyatakan bahwa target Irak U23 sejak awal adalah meraih satu tempat ke Olimpiade, bukan masuk ke babak final Piala Asia U23 2024. Meskipun kalah dari Jepang U23, Shnaishil optimis timnya masih punya kesempatan untuk tampil di Paris. Dalam perebutan tempat ketiga, Shnaishil menyadari pentingnya rotasi pemain karena beberapa pemain mengalami cedera. Dia juga mengakui bahwa timnas Indonesia U23 bukan lawan yang mudah, tetapi berharap Irak bisa meraih kemenangan. Pertandingan antara timnas Indonesia U23 dan Irak U23 akan berlangsung di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium, Kamis 2 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pemenang pertandingan tersebut akan bergabung dengan Jepang dan Uzbekistan di Olimpiade Paris 2024. Jika timnas Indonesia U23 atau Irak gagal meraih tempat ketiga di Piala Asia U23 2024, mereka masih memiliki kesempatan melalui babak playoff untuk tampil di Olimpiade, namun harus menghadapi Gini. Menurut Mimin, penting bagi timnas Indonesia U23 untuk mempersiapkan diri dengan baik menghadapi pertandingan melawan Irak U23. Mereka perlu fokus dan bekerja sama sebagai tim untuk meraih hasil yang diinginkan. Selain itu, mereka juga harus tetap waspada terhadap ambisi dan potensi lawan. Semoga timnas Indonesia U23 dapat memberikan performa terbaik dan meraih kemenangan untuk mengamankan tempat di Olimpiade Paris 2024. Media Malaysia ledek timnas Indonesia U23 yang tak berdaya tanpa Rafael Struijk saat tumbang 0-2 dari Uzbekistan U23. Media Malaysia, Makan Bola, mengejek kelemahan timnas Indonesia U23 tanpa Rafael Struijk, yang menyebabkan mereka gagal mencapai final Piala Asia U23 2024.
Dua gol dari tim lawan dicetak oleh Husain Nurchaev pada menit ke-68 dan gol bunuh diri Pratama Arhan pada menit ke-86. Makan bola, media dari Malaysia, menyoroti kurangnya ketajaman lini depan timnas Indonesia U23 akibat absennya Rafael Struijk. Pemain dari ADO Den Haag tersebut tidak dapat bermain karena mendapat akumulasi kartu kuning. Untuk menggantikannya, pelatih Shin Tae-yong menunjuk Ramadan Sananta sebagai pengganti. Sayangnya, Ramadan Sananta tidak mampu menunjukkan performa yang diharapkan oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Pergerakan pemain dari Persis Solo tersebut mudah ditebak oleh pemain lawan dan gagal memberikan kontribusi signifikan. Harapan Indonesia untuk mencapai final Piala Asia U23 2024 pupus setelah kekalahan dari Uzbekistan U23 di semifinal, tulis Makan Bola dalam salah satu artikelnya pasca pertandingan. Walaupun kedua tim menurunkan pemain terbaik, pelatih Indonesia Shin Tae-yong tidak dapat memainkan penyerang utama mereka, Rafael Struijk karena kartu kuning, tambah media tersebut. Meskipun gagal mencapai final, timnas Indonesia U23 masih memiliki kesempatan untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 pada bulan Juli mendatang. Ada dua cara yang bisa ditempuh untuk memastikan tempat di putaran final. Pertama, Indonesia dapat langsung lolos ke Olimpiade Paris 2024 dengan mengalahkan timnas Irak U23 pada pertandingan perebutan posisi ketiga Piala Asia U23 2024 pada Kamis, 2 Mei 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U23 akan mendapat keuntungan dengan kembalinya Rafael Struijk dalam pertandingan tersebut. Namun, jika cara pertama tidak berhasil, timnas Indonesia U23 masih memiliki kesempatan untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 dengan mengalahkan Guinea dalam playoff antar benua yang akan dilangsungkan di Clairefontaine, Prancis pada Kamis, 9 Mei 2024. Menurut Mimin, secara keseluruhan, artikel tersebut menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh timnas Indonesia U23 dalam Piala Asia U23 2024, terutama dengan absennya Rafael Struijk. Meskipun demikian, artikel tersebut memberikan harapan dengan menyebutkan dua cara untuk masih bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024. Penting bagi timnas Indonesia U23 untuk belajar dari pengalaman ini dan mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk pertandingan mendatang. Momen netizen geram usai peringati Ramadan Sananta soal offside sebelum laga timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan U23, sudah kubilang. Kejadian lucu yang membuat netizen geram dengan aksi Ramadan Sananta di pertandingan timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan U23 pada semifinal Piala Asia U23 2024 menarik perhatian. Sebelumnya, pengguna akun Muhammad Fauzi Akbar 1998 telah memperingatkan Ramadan Sananta agar berhati-hati agar tidak terperangkap dalam offside. Sebagaimana diketahui, pelatih timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, memasukkan Ramadan Sananta ke dalam starting lineup untuk pertama kalinya di turnamen Piala Asia U23 2024 kemarin. Hal ini disebabkan karena striker utama Shin Tae-yong, Rafael Struijk, absen dalam pertandingan melawan Uzbekistan U23 karena akumulasi kartu kuning. Penampilan Ramadan Sananta menjadi sorotan dalam pertandingan tersebut, terutama ketika ia terjebak offside yang mengakibatkan gol Muhammad Ferrari dianulir oleh wasit. Kejadian tersebut terjadi pada babak kedua pada menit ke-61. Saat itu, Muhammad Ferrari berhasil mencetak gol ke gawang Uzbekistan U23 setelah menerima umpan silang dari Pratama Arhan di sisi kanan lapangan, yang kemudian disundul oleh Ramadan Sananta setelah berduel dengan kiper Uzbekistan U23. Namun, gol tersebut kemudian dibatalkan oleh wasit setelah memeriksa video assistant referee, VAR. Ramadan Sananta dianggap offside saat menerima umpan crossing. Insiden ini mendapat perhatian yang cukup besar. Setelah gol tersebut dianulir, fokus para pemain timnas Indonesia U23 tampak buyar. Dan akhirnya Uzbekistan U23 berhasil mencetak 2 gol tanpa balas. Ternyata, kejadian yang melibatkan Ramadan Sananta ini telah menjadi sorotan netizen sebelum pertandingan semifinal Piala Asia U23 2024 berlangsung. Setelah pertandingan, komentar dari akun Muhammad Fauzi Akbar 1998 menjadi viral karena telah mengingatkan Sananta untuk berhati-hati saat bermain melawan Uzbekistan U23 karena sering terjebak dalam posisi offside.
Timnas Indonesia U23 kini perlu fokus untuk melupakan hasil minor tersebut karena mereka akan melawan Irak U23 dalam pertandingan perebutan tempat ketiga di Piala Asia U23 2024. Pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 sangat penting karena akan menentukan apakah skuad Garuda Muda lolos ke Olimpiade Paris 2024. Jika menang melawan Iran U23, Timnas Indonesia U23 akan langsung melaju ke Olimpiade Paris 2024. Namun, jika kalah, peluang masih terbuka bagi Timnas Indonesia U23 untuk berlaga di Olimpiade. Namun, mereka harus terlebih dahulu menghadapi babak playoff melawan Guinea. Menurut Mimin, tentunya penting bagi para pemain Timnas Indonesia U23, termasuk Ramadan Sananta, untuk memperhatikan peringatan dari para penggemar yang memberikan masukan tentang permainan mereka. Komunikasi antara pemain dan penggemar bisa menjadi sumber inspirasi dan motivasi untuk terus berkembang. Selain itu, penting juga bagi para pemain untuk belajar dari kesalahan dan memperbaiki performa mereka di lapangan. 7 pelajaran berharga di balik kekalahan Timnas Indonesia U23 dari Uzbekistan U23. Nomor 1 paling krusial. Terdapat 7 pelajaran berharga yang bisa diambil dari kekalahan Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Uzbekistan U23 di babak semifinal Piala Asia U23 2024, Qatar pada Senin malam WIB tanggal 29 April 2024. Pertama, permainan menekan yang diterapkan oleh Uzbekistan U23 memberikan pelajaran tentang pentingnya memiliki etos bermain yang agresif dan menekan lawan. Kedua, variasi serangan yang dimiliki Uzbekistan U23 menunjukkan betapa pentingnya memiliki strategi serangan yang beragam dalam permainan. Ketiga, meskipun lini pertahanan Timnas Indonesia U23 tampil solid, masih terdapat beberapa momen kecolongan yang perlu diperbaiki di masa mendatang. Keempat, kekuatan mental pemain masih perlu ditingkatkan, terutama dalam menghadapi tekanan saat berada dalam posisi tertinggal. Kelima, penggunaan VAR dalam pertandingan menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam bermain untuk menghindari kesalahan yang dapat merugikan tim. Keenam, hasil kekalahan ini memberikan pengalaman berharga bagi Timnas Indonesia U23 untuk memperbaiki kelemahan dalam permainan mereka. Dan yang terakhir, kekalahan ini juga mengingatkan bahwa setiap kekalahan memiliki hikmah dan pelajaran yang bisa diambil untuk memperbaiki prestasi di masa mendatang. Menurut Mimin, kekalahan Timnas Indonesia U23 di semifinal Piala Asia U23 2024 tentu mengecewakan bagi banyak orang, tetapi saya percaya bahwa dari setiap kekalahan, ada pelajaran berharga yang bisa dipetik. Penting bagi tim untuk memanfaatkan pengalaman ini untuk tumbuh dan berkembang, baik dari segi teknis maupun mental. Hal ini dapat menjadi dorongan bagi mereka untuk bekerja lebih keras, mengidentifikasi kelemahan, dan memperbaiki strategi agar dapat meraih kesuksesan di masa depan. Selain itu, dukungan dan semangat dari para penggemar juga sangat penting dalam memotivasi tim untuk bangkit dan melangkah lebih jauh di masa mendatang. Shin Tae-yong serang wasit Shen Yinhao. Orang seperti ini seharusnya dibebas tugaskan dari sepak bola selamanya. Shin Tae-yong menyerang wasit Shen Yinhao yang memimpin laga Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Uzbekistan U23 di semifinal Piala Asia U23 2024, Senin 29 April 2024 malam waktu Indonesia Barat. Ia mengatakan orang seperti Shen Yinhao seharusnya dibebaskan dari sepak bola selamanya. Pelatih berusia 53 tahun itu sangat kesal karena keputusan Shen Yinhao yang akhirnya membuat skuad Garuda Muda kalah 0-2 dari Uzbekistan U23. Di babak pertama, Shen Yinhao membatalkan tendangan bebas yang didapat Timnas Indonesia U23 di samping garis kotak penalti Timnas Uzbekistan U23. Keputusan itu diambil Shen Yinhao setelah melihat video assistant referee, VAR. Kemudian, di menit 61, Shen Yinhao membatalkan gol Timnas Indonesia U23 yang dicetak oleh Muhammad Ferrari. Gol itu dibatalkan karena sebelum Muhammad Ferrari mencetak gol, Ramadan Sananta lebih dulu berada dalam posisi offside. Padahal, jika gol Ferrari disahkan, Timnas Indonesia U23 akan unggul 1-0 dan situasinya akan berubah. Tak lama setelah itu, Timnas Indonesia U23 justru kebobolan.
Timnas Uzbekistan U23 mencetak gol lewat Husain Norcaev pada menit 68 sehingga mereka unggul 1-0 atas Timnas Indonesia U23. Ketika berusaha menyamakan kedudukan, Timnas Indonesia U23 malah mendapatkan kartu merah di menit 84 setelah Rizky Ridho dikeluarkan oleh wasit. 2 menit setelah Rizky Ridho mendapat kartu merah, Timnas Indonesia U23 kebobolan untuk kedua kalinya setelah Pratama Arhan membuat gol bunuh diri. Wasit seperti ini seharusnya dibebaskan dari sepak bola selamanya, kata Shin Tae-yong dalam unggahan akun Instagram FIFA Goal, yang membahas Muhammad Ferrari selalu sial setiap kali dipimpin oleh wasit Shen Yinhao. Meskipun kalah, Timnas Indonesia U23 tidak boleh berkecil hati. Marcelino Ferdinand dan rekan-rekannya masih memiliki peluang untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 melalui perebutan posisi 3 Piala Asia U23 2024. Menurut jadwal, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Timnas Irak U23 dalam perebutan posisi 3 Piala Asia U23 2024 pada Kamis, 2 Mei 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Jika menang, Timnas Indonesia U23 dipastikan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sementara jika kalah, Timnas Indonesia U23 akan bermain di babak playoff melawan wakil Afrika, Timnas Guinea U23, dalam pertandingan yang akan dilangsungkan di Clairefontaine, Prancis pada Kamis, 9 Mei 2024. Tim yang menang akan dipastikan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Menurut Mimin, terkait insiden tersebut, penting bagi semua pihak dalam sepak bola untuk menghormati keputusan wasit meskipun terkadang bisa menjadi kontroversial. Sanksi atau kritik yang dibuat haruslah sesuai dengan aturan dan etika yang berlaku. Selain itu, perlu adanya upaya untuk terus meningkatkan kualitas wasit dan sistem pengawasan seperti VAR untuk mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi di masa depan. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U23 versus Timnas Irak U23 di perebutan tiket Olimpiade Paris 2024. Jadwal siaran langsung pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Timnas Irak U23 dalam perebutan tiket Olimpiade Paris 2024 telah diumumkan. Pertandingan untuk merebut posisi ketiga Piala Asia U23 2024 ini akan diadakan di Stadion Abdullah bin Khalifah pada Kamis, 2 Mei 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Para penonton dapat menyaksikan pertandingan ini secara langsung. Meskipun gagal mencapai final Piala Asia U23 2024 setelah kalah 0-2 dari Uzbekistan U23 dalam semifinal, Timnas Indonesia U23 tidak menyerah. Di bawah arahan Shin Tae-yong, skuad Indonesia tetap berjuang untuk meraih posisi ketiga dan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Dalam pertandingan sengit melawan Uzbekistan U23, Timnas Indonesia U23 menunjukkan perlawanan yang gigih. Meskipun Uzbekistan berhasil unggul melalui gol Husain Norcaev di menit ke-68 dan gol bunuh diri Pratama Arhan di menit ke-86, Indonesia layak mendapat apresiasi atas semangat dan penampilan heroik mereka. Meskipun demikian, pelatih Shin Tae-yong tetap optimis akan peluang timnya meraih posisi ketiga. Kami masih memiliki kesempatan untuk melaju ke Olimpiade, jadi kami akan mempersiapkan diri dengan baik untuk meraih tiket tersebut, ujar pelatih asal Korea Selatan itu, mengutip dari laman PSSI. Menurut Mimin, tentang pertandingan Timnas Indonesia U23 versus Timnas Irak U23 adalah bahwa ini adalah kesempatan besar bagi Timnas Indonesia untuk memperlihatkan semangat juang dan kemampuan mereka. Meskipun mungkin sulit, tetapi dengan persiapan yang matang dan kerja keras, mereka memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Semoga mereka dapat memberikan penampilan yang membanggakan dan meraih hasil yang diinginkan. Tegaskan mental Timnas Indonesia U23 tak jatuh, Shin Tae-yong optimis Garuda Muda mampu kalahkan Irak U23. Pelatih Tim Nasional Indonesia U23, Shin Tae-yong, yakin bahwa Garuda Muda memiliki peluang untuk mengalahkan Tim Nasional Irak U23 dalam perebutan peringkat 3 terbaik Piala Asia U23 2024 yang akan berlangsung pada Kamis, 2 Mei 2024. Keyakinannya didasarkan pada keyakinan akan kemampuan timnya untuk merebut tiket ke Olimpiade Paris 2024.
Meskipun tim nasional Indonesia U23 telah gagal melaju ke Olimpiade Paris 2024 melalui jalur final Piala Asia U23 2024 setelah kalah 0-2 dari Uzbekistan U23 dalam babak semifinal, harapan masih ada untuk meraih tiket tersebut. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, pada Senin malam, 29 April 2024 WIB, menyaksikan tim nasional Indonesia U23 unggul terlebih dahulu melalui gol Muhammad Ferrari pada menit 61. Namun, gol tersebut dianulir setelah diintervensi oleh VAR karena Ramadan Sananta dianggap offside dalam situasi perebutan umpan silang Pratama Arhan sebelum gol tercipta. Pada menit 68, Uzbekistan berhasil mencetak gol melalui Husain Norcaev. Sementara itu, gol bunuh diri oleh Pratama Arhan pada menit 86 memastikan kemenangan bagi lawan setelah tim nasional Indonesia U23 bermain dengan 10 pemain karena kartu merah yang diterima oleh Rizky Ridho. Meskipun kekalahan tersebut membuat tim nasional Indonesia U23 gagal melaju ke final Piala Asia U23 2024 dan belum memastikan tiket ke Olimpiade Paris 2024, Shin Tae-yong tetap optimis. Meskipun mengakui bahwa timnya sedang mengalami kelelahan mental dan fisik setelah kekalahan dari Uzbekistan, Shin Tae-yong yakin bahwa masih ada peluang bagi timnya untuk meraih tiket tersebut. Menurut Mimin, tentu saja, meskipun tim nasional Indonesia U23 menghadapi tantangan besar setelah kekalahan dari Uzbekistan, optimisme Shin Tae-yong adalah hal yang positif. Keyakinan dan semangat yang tinggi dari pelatih dapat memotivasi para pemain untuk terus berjuang dan tidak menyerah. Meskipun ada rintangan, tetaplah percaya bahwa dengan kerja keras dan determinasi, segala sesuatu masih mungkin terjadi.